Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan bercerita tentang wanita penghuni surga, dimana wanita ini dia punya kisah itu nyata dan hidup di zaman sekarang. Banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita ini betul-betul penghuni surga, dan wanita ini telah berada di surga, dan ada pula mengatakan telapak kaki wanita ini sudah ada di surga. Wallahu alam. Akan tetapi ketika kita mendengarkan nanti cerita kisah wanita ini, kita pun akan berpendapat bahwasanya wanita ini betul-betul sudah mendapatkan tempat di surga. Apa sih yang wanita ini lakukan sampai-sampai ada pendapat mengatakan wanita ini penghuni surga? Tonton sampai habis video ini, kita simak ceritanya agar kita tahu apa yang wanita ini lakukan sampai-sampai wanita ini termasuk penghuni surga. Berikut ceritanya. Wanita ini terlahir dari keluarga yang memeluk agama Nasrani. Semenjak kecil wanita ini dirawat, diasuh oleh kakek dan neneknya. Sedangkan kakek dan neneknya itu memeluk agama Islam. Tapi kakek dan neneknya merawat wanita ini sebagaimana dia merawat ketika merawat anaknya, yaitu orang tua dari wanita ini. Setelah beberapa tahun kemudian meninggallah kakek dan neneknya. Akhirnya wanita ini pulang pada kedua orang tuanya. Setelah sampai ke pelukan pangkuan kedua orang tuanya, di dalam lingkup keluarganya bertetangga, ternyata di tetangga-tetangga wanita ini itu sebagian besar prioritas Islam. Sampai-sampai wanita ini setiap harinya mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Sampai-sampai wanita ini menghafal Iqra. Karena semenjak wanita ini tinggal di rumah kedua orang tuanya, wanita ini sering mendengar orang-orang di tetangganya itu belajar mengaji, mulai Iqra sampai Al-Quran besar. Nah, pada saat itu wanita ini saking sering mendengar orang-orang mengaji Iqra, sampai-sampai wanita ini menghafal Iqra mulai alif, ba sampai ya. Tapi wanita ini tidak berniat untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Islam, karena pada saat itu wanita ini memeluk agama Nasrani. Ketika berlanjut dewasa, wanita ini bersekolah. Wanita ini masuk sekolah umum. Nah, di mana sekolah umum itu teman-temannya semua sebagian besar prioritas Islam. Setiap harinya setelah pulang sekolah, wanita ini sering bergaul kepada teman-temannya yang beragama Islam. Pada saat itu teman-temannya itu belajar mengaji. Pada saat itu juga wanita ini ikut bersama teman-temannya, tapi wanita ini ikut masuk. Tapi wanita ini tidak belajar mengaji karena wanita ini beragama Nasrani. Wanita ini tidak banyak nanya pada saat itu, dan wanita ini dimaklumi oleh guru mengaji teman-temannya karena dia beragama Nasrani. Setiap hari seperti itu, setiap hari wanita ini bergaul kepada teman-temannya yang beragama Islam. Setiap hari pun ketika teman-temannya pergi mengaji, wanita ini ikut. Sampai-sampai wanita ini menghafal surat Al-Fatihah, karena pembelajaran mengaji teman-temannya itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Setelah lulus dari sekolah tingkat SMA-nya, maka wanita ini menanyakan kepada kedua orang tuanya kalau wanita ini mau melanjutkan sekolahnya di bangku kuliah. Nah, orang tuanya menyetujuinya. Akhirnya wanita ini berangkatlah di suatu kota Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar. Wanita ini mengambil kejurusan pertanian.
Setelah 1 tahun kemudian belajar di kota Makassar dengan kejurusan pertanian, wanita ini ketemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini berasal dari daerah Majene, Sulawesi Barat. Laki-laki ini bernama Sudirman. Nah, pada saat itu laki-laki ini mengambil kejurusan pendidikan. Akhirnya wanita ini ketemu dengan laki-laki tersebut. Setelah ketemu, pada akhirnya wanita ini menjalin hubungan bersama laki-laki tersebut. Setelah menjalin hubungan, wanita ini patuh, nurut kepada sang laki-laki tersebut, meskipun laki-laki itu belum menjadi seorang suaminya. Nah, ketika itu apapun yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, wanita ini patuh. Dan ternyata laki-laki tersebut itu bukan hanya sekolah pendidikan, tapi ilmu agamanya mulai dari kecil sampai ia tumbuh dewasa, ilmu agamanya itu sangat mendalam juga. Jadi laki-laki ini tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Setelah 1 tahun berpacaran, akhirnya laki-laki ini ingin menjalin hubungan kepada wanita tersebut untuk menuju ke sesuatu yang lebih serius. Dalam artian laki-laki ini ingin meminang wanita tersebut. Laki-laki ini menanyakan kepada wanita ini. Dia menanyakan ingin menikahinya. Wanita ini menjawab tanpa berpikir, dia langsung menjawab iya. Tapi laki-laki ini mempunyai suatu perjanjian sebelum menikahinya. Wanita ini bertanya, perjanjian apakah itu? Laki-laki ini mengatakan, saya ingin menikahimu asalkan dengan satu persyaratan, kalau engkau bersedia masuk agama Islam. Tanpa panjang berpikir, wanita ini langsung menjawab, iya, saya mau. Akhirnya terjadilah pernikahan. Sebelum menikah, imamnya memasukkan Islam wanita ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memberitahukan syarat-syarat tentang Islam. Setelah selesai pernikahan, maka wanita ini hiduplah bersama sang suaminya, laki-laki tersebut. Sang suaminya terus mengajarkan kepada wanita ini bahwasanya belajarlah sebagaimana seperti orang-orang Islam yang lainnya, yaitu memakai kerudung, belajar sholat, belajar bacaan sholat, dan belajar mengaji. Nah, pada saat itu wanita ini memakai kerudung dengan hanya menggunakan sarung. Pada saat itu belum ada kerudung yang dia sempat gunakan, jadi dia memakai sarung. Pada waktu itu pekerjaan sang suami adalah tukang kayu, karena pada saat itu, zaman itu masih susah untuk mendaftar sebagai calon PNS. Tapi wanita ini sering mendukung suaminya, apapun suaminya lakukan selagi itu menjadi kebaikan bagi keluarganya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya sang suami mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, yaitu PNS. Dan seperti jurusannya yaitu pengajar. Jadi suaminya sebagai guru pengajar di sekolah SD. Tidak lama kemudian, wanita ini mengandung. Wanita ini dikaruniai seorang anak pertama, dan anaknya seorang perempuan. Akhirnya lahirlah seorang anak pertama dari wanita ini, yaitu perempuan. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya wanita ini mengandung lagi anak kedua, dan anak keduanya itu masih anak perempuan. Setelah lahir anak kedua, sang suami memiliki kebiasaan yang cukup buruk, yaitu bermain judi. Bermain judinya dengan nominal rendah, tidak seperti orang-orang yang kaya bermain judinya nominalnya besar. Tapi bermain judinya tidak setiap hari. Jadi sang suaminya itu bermain judi hanya sekali-kali untuk kesenangan sedikit ya, apabila beruntung
Dia syukuri, apabila tidak beruntung yang tidak apa-apa. Begitulah sang suaminya. Beberapa tahun kemudian, menjelang 2 tahun, lahirlah anak ketiga. Dan anak ketiga ini masih perempuan. Akhirnya wanita ini mengurus 3 orang anak perempuan. Dia mengurusnya dengan sangat baik. Setelah 1 tahun kemudian, wanita ini mengandung lagi anak keempat. Dan anak keempat itu masih anak perempuan. Nah, setelah lahir anak keempat, maka sang suami memiliki pemikiran yang bisa membuat hati istrinya itu, hati wanita ini bisa down. Pemikiran apakah itu? Pemikiran sang suami adalah sang suami ingin memiliki anak laki-laki, karena sudah 4 kali wanita ini melahirkan, itu 4-empatnya adalah perempuan. Nah, sang suami ingin anak laki-laki. Nah, setelah itu sang suami menanyakan kepada sang wanita ini, istrinya, dia ingin memiliki anak laki-laki. Wanita ini hanya terdiam. Wanita ini hanya bisa berharap dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Waktu itu sang suami pada saat di tempat kerjanya, dia sebagai pengajar, guru SD, sang suami bertemu dengan seorang perempuan. Pertemuannya itu disertai dengan uang Rp25. Pada saat itu jatuhlah uang Rp25 itu. Nah, sang laki-laki ini menanyakan siapakah punya uang ini. Akhirnya wanita, satu rekan kerjanya, mengaku bahwa itu adalah uangnya. Akhirnya saling kenal mengenal. Nah, pada saat itu sang suami berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Akhirnya laki-laki ini, sang suami dari wanita ini, berpikir bahwasanya dia akan menikah lagi. Pada akhirnya sang suami menanyakan kepada sang istrinya, wanita ini. Dia mengatakan, saya ingin menikah lagi. Sang istri kaget dan sang istri mengeluarkan kalimat. Sang istri berkata, kenapa engkau ingin menikah lagi? Sang suami menjawab, saya ingin menikah lagi dengan satu yang saya inginkan adalah seorang anak laki-laki. Dan dia mengakui bahwasanya dia telah menjalin juga hubungan kepada rekan kerjanya. Pada saat itu wanita ini hanya terdiam. Sang suami mengatakan, jika engkau tidak mau menyetujui pernikahan saya, maka saya akan membawa keempat anak saya ke kampung. Ada salah satu orang tua dari sang suami itu yang sempat tinggal di dalam rumah mereka. Orang tua itu mengatakan, kenapa hendak engkau membawa 4 anakmu ke kampung? Sesungguhnya 4 anakmu itu, jika engkau membawa ke kampung, tidak ada yang mengurusi, bahkan engkau akan merepotkan orang-orang yang ada di kampung. Nah, pada saat itu perempuan ini mendengarkan orang tua itu berbicara, sampai-sampai perempuan ini berpikir dengan cepat terhadap suaminya. Perempuan ini berpikir, perempuan ini pertamanya sakit hati, tapi rasa sakit hatinya itu hanya berapa menit hilang. Sampai-sampai wanita ini berpikir tentang kebaikan suaminya. Wanita ini berpikir tentang kebaikan suaminya, mengatakan, lebih bagus saya nikahkan suami saya daripada suami saya akan pergi salah. Dalam artian suaminya akan berbuat yang lebih daripada itu, atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wanita ini ikhlas dan rela menikahkan kembali sang suaminya, gara-gara wanita ini takut kalau suaminya itu akan pergi salah, akan berbuat yang lebih daripada itu. Akhirnya wanita ini menanyakan kepada suaminya, iya, saya nikahkan engkau dengan satu perjanjian.
Sang suaminya mengatakan, perjanjian apakah itu? Wanita ini mengatakan, boleh saya nikahkan dirimu kepada wanita lain asalkan hasil kerjamu seutuhnya itu milik hak saya. Dan suaminya ini mengatakan, ya, saya setuju. Setelah menyetujuinya, akhirnya sang suami menikah kepada wanita lain. Tapi imamnya yang akan menikahkan yang nggak mau kalau tidak ada persetujuan tanda tangan dari istri pertama, yaitu wanita ini. Akhirnya dibawalah perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berisi bahwasanya wanita ini ikhlas merelakan suaminya menikah dengan perempuan lain. Setelah wanita ini membacanya, wanita ini menandatangani perjanjian tersebut. Berlangsunglah pernikahannya. Tidak lama, beberapa bulan kemudian, akhirnya wanita ini tidak sadar bahwasanya dia mengandung. Setelah diperiksa, bayi yang ada di dalam kandungan wanita ini, yaitu anak kelima, ternyata bayi ini seorang anak laki-laki. Pada saat itu, sang suami bahagia gembira. Dan istri kedua dari sang suami itu belum mendapatkan keturunan. Nah, setelah itu bahagialah sang suami karena sudah mendapatkan anak laki-laki. Tapi wanita ini tidak pernah marah, tidak pernah benci kepada suaminya, padahal suaminya telah melakukan sesuatu hal yang membuat wanita ini sakit hati. Tapi wanita ini tidak terfikir tentang hal itu. Wanita ini melihat suaminya bahagia, dia pun bahagia. Seperti itu. Nah, maka lahirlah anak kelima, seorang anak laki-laki. Beberapa tahun kemudian, wanita ini mengandung lagi. Akhirnya diperiksa lagi, ternyata wanita ini mengandung dari anak ke-6, yaitu anak seorang laki-laki. Akhirnya sang suaminya gembira lagi, senang lagi, karena sang suami telah mendapatkan seorang anak laki-laki, 2 anak laki-laki dari istri pertama, yaitu wanita ini. Sedangkan istri keduanya masih belum mendapatkan keturunan. 4 tahun kemudian, wanita ini mengandung lagi. Nah, tapi anak ke-7 ini adalah seorang anak perempuan. Nah, sang suami sudah berpikir bahwasanya inilah yang terakhir anak saya. Jadi sang suami tidak mau lagi membuat satu keturunan. Sang suami berpikir bahwasanya saya sudah cukup untuk mendapatkan seorang anak. 7 anak, yaitu 5 perempuan dan 2 laki-laki. Setelah terlahir 7 orang anak dari wanita ini, sang suami lebih memilih bertempat tinggal bersama istri keduanya, karena sang suami berpikir istri keduanya hanya seorang diri, tidak mendapatkan keturunan. Dia kasihan kepada istri keduanya. Tapi sang suami minta izin kepada istri pertama. Istri pertama iakan, istri pertama nurut apa kata suami. Jadi setiap harinya, mulai pagi sampai sore, sang suami berada di tempat istri pertama, dan ketika malam hari sang suami berada di istri kedua. Wanita ini hidup dengan 7 orang anak, dan wanita ini hanya bisa melihat sang suami pada saat di pagi hari sampai sore hari, dan malam hari sang istri tidak melihat sang suami karena suaminya berada di istri keduanya. Dan 7 orang anak ini beranjak dewasa. Pada saat itu wanita ini terkena penyakit. Penyakit itu adalah stroke ringan. Pada waktu itu wanita ini pingsan
dan tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Wanita ini dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, wanita ini tidak sadar 3 hari 3 malam. Sang suami berpikir, sang suami sudah pasrah. Jadi pada saat itu, sang suami meminta kepada pihak rumah sakit, dokter, untuk dibawa pulang istrinya ke rumahnya. Biarkanlah istrinya dirawat di rumahnya. Akan tetapi, anak pertamanya menahan ibunya untuk dibawa pulang. Anak pertamanya berpikir, ini masih dalam keadaan tidak sadar, dalam artian koma. Anak pertamanya ini meminta kepada dokter, biarkanlah ibu saya dirawat di rumah sakit. Kalau memang di rumah sakit ajal ibu saya, itu nggak apa-apa. Mau di rumah sakit atau di rumah, saya ikhlas. Tapi rawatlah ibu saya sampai betul-betul ada kepastian dari dokter. Akhirnya sang suami mengalah kepada anaknya. Setelah itu wanita ini dirawat 3 hari 3 malam. Setelah hari keempat, wanita ini siuman, sadar. Tapi wanita ini memiliki fisik yang berbeda seperti fisik orang-orang yang normal. Pada saat itu wanita ini terkena stroke ringan. Jadi tangannya membengkok, bibirnya itu miring sedikit, dan wanita ini tidak mampu untuk berjalan. Pada saat itu dokter kaget. Di hari keempatnya dokter terkejut melihat wanita ini, dan dokter mengatakan luar biasa. Waktu itu dokter mengatakan ibu ini hebat. Selama 3 hari 3 malam tidak sadarkan diri. Saya pun putus asa. Tapi hari keempatnya wanita ini sadar. Ibu ini sadar. Itu luar biasa. Dan dokter mengatakan kepada pihak keluarga wanita ini, ibu ini bisa sembuh dengan terapi. Maka terapilah ibu Anda dengan terapi yang saya akan ajarkan nanti. Semoga dengan terapi ini ibu Anda bisa sembuh. Akhirnya wanita ini diajarlah oleh anak-anaknya untuk terapi. Diajar jalan, dibantu untuk berjalan, dibantu untuk menggoyahkan tangan, dibantu untuk berbicara. Dan itu pada waktu itu dibantu selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan diterapi, akhirnya wanita ini sembuh total. Setelah itu sang anak memanggil dokter. Dokternya kaget lagi. Dokternya menanyakan, loh ibu kok bisa sembuh seperti ini? Ibu ini sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Padahal penyakit stroke ringan itu terkadang kebanyakan orang-orang yang sudah sembuh itu meninggalkan bekas. Apakah cara bicaranya yang tidak jelas, atau fisik dari tangannya, apanya, mulutnya, bibirnya, atau kakinya yang tidak bisa jalan, atau tangan yang tidak bisa normal kembali. Dokter ini kaget, tapi dokter ini bahagia, senang karena melihat ibu ini sembuh dengan total. Setelah wanita ini pulang ke rumahnya, akhirnya wanita ini memanggil seorang menantunya. Pada saat itu anak pertamanya sudah menikah. Jadi wanita ini memanggil menantunya. Setelah memanggil menantunya, wanita ini bertanya kepada menantunya, wahai anakku, maukah engkau mengajakku pergi ke Pulau Kayangan? Menantunya bertanya kembali kepada sang mertua. Menantu bertanya, iya ibu, tapi apakah tujuan ibu ke tempat Pulau Kayangan? Apakah di sana ada keluarga atau bagaimana? Wanita ini menjawab, tidak nak, saya ingin berziarah ke kuburan. Di Pulau Kayangan ada kuburan yang ingin saya ziarahi. Menantunya bertanya kembali, kuburan siapakah itu wahai ibu? Apakah itu keluarga dari kita? Wanita ini menjawab. Wanita ini mengatakan, saya tidak mengetahui kuburan tersebut, tapi saya ingin berziarah di kuburan tersebut. Menantu ini bingung dan bertanya-tanya,
Pada akhirnya menantunya ini ingin mendengar cerita atau penjelasan dari mertuanya tentang kuburan tersebut. Menantu ini menanyakan, "Ceritalah, ibu, kenapa ibu mau berziarah ke kuburan tersebut?" Akhirnya wanita ini bercerita, "Menantuku, ingatlah waktu saya 3 hari 3 malam tidak sadarkan diri." Menantunya menjawab, "Iya, pada saat itu saya tidak sadarkan diri. Saya dibawa oleh seorang laki-laki berpakai baju putih, berkopiah atau surban berwarna putih. Ketika itu laki-laki itu memegang tangan saya dan mengajak saya ke Pulau Kayangan tersebut. Saya sampai ke Pulau Kayangan tersebut, laki-laki ini menyuruh saya duduk dan saya melihat kuburan di depan saya. Dan jarak antara saya dan kuburan saya itu ada sekitar 1 meter. Dan laki-laki tersebut itu menyuruh saya untuk duduk dan menyuruh saya untuk tidak melakukan apapun dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan saya pun nurut. Setelah malam ketiga, saya kaget. Ada seorang perempuan turun dari atas langit menggunakan selendang yang sangat besar. Dan selendang itu cantik. Selendang itu bisa dijadikan sayap dan menutupi auratnya. Akhirnya wanita itu duduk di depan saya, di hadapan saya. Wanita itu berkata kepada saya, "Kamu orang baik, dan kamu orang baik, dan kamu orang baik." Setelah itu, wanita yang turun di atas langit itu berkata lagi kepada saya, mengatakan, "Manusia yang ada di bumi ini buruk. Manusia yang ada di bumi ini buruk." Akhirnya berkata lagi wanita itu, "Dan perempuan di dunia ini tidak menutupi auratnya." Setelah beberapa pertanyaan kemudian, akhirnya wanita yang turun di atas langit ini bertanya kepada wanita tersebut. Wanita ini berkata, "Apakah engkau mengikuti atau menyukai orang-orang yang memiliki kelebihan atau orang yang suka membuat sesuatu perantara tapi bukan kehendak yang maha kuasa?" Dalam artian itu adalah seorang dukun-dukun dan tidak dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah maksud wanita yang turun dari atas langit tersebut. Akhirnya wanita ini menjawab, "Saya tidak pernah mengikuti orang tersebut, bahkan saya tidak menyukainya. Saya tidak pernah berhubungan dengan orang tersebut selagi saya hidup di dunia. Selama saya hidup di dunia, saya tidak pernah berhubungan dengan dukun-dukun dan orang-orang seperti itu." Akhirnya wanita yang turun dari atas langit itu hanya tersenyum dengan indah. Dan wanita itu mengatakan kepada ibu tersebut, wanita ini bilang, "Pulanglah, kembalilah ke tempatmu." Akhirnya wanita ini naik ke atas langit. Dengan selendang yang besarnya, wanita ini naik ke atas langit. Setelah itu, sang laki-laki ini yang berpakai baju putih, yang bersurban putih, memegang tangan wanita ini, dan wanita ini seakan-akan diajak suatu alam. Dan wanita itu melihat semua orang yang dibawa itu duduk berpakai baju putih dan bertasbih, berzikir, sholat, berdoa, dan mengaji. Akhirnya pada saat itu laki-laki ini mengatakan, "Sudah waktunya engkau pulang, mari saya antar pulang." Dan diantarlah pulang wanita ini. Wanita ini pada saat diantar pulang, dia seakan-akan menaiki kapal yang besar dan melihat anak tangga. Setelah turun dari anak tangga, menginjakkan kaki ke tanah, maka pada saat itu wanita ini sadar. Begitulah cerita yang diberitahukan kepada sang menantu. Akhirnya menantu ini tidak panjang berpikir, langsung mengatakan, "Ayo sekarang juga kita pergi ke Pulau Kayangan, ibu." Dan pada waktu itu berangkatlah mereka. Sampai di sana
debu menyirami kuburan tersebut. Pada saat itu wanita ini juga kaget melihat betul-betul ada kuburan di Pulau Kayangan. Jadi mimpi yang dia dapatkan itu antara sadar dan tidak sadar benar adanya. Akhirnya wanita ini berdoa. Setelah wanita ini pulang dari Pulau Kayangan, wanita ini membuat suatu niat yang besar. Niat wanita ini adalah betul-betul tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai ke rumahnya, wanita ini mengambil kerudung dan berjalanlah wanita ini ke masjid. Sampai di masjid, wanita ini harus melakukan 5 waktu. Wanita ini di dalam 5 waktu tersebut, wanita ini belajar tentang rakaat, belajar tentang apa bacaan sholat, dan belajar mengaji. Setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya wanita ini tahu rakaat dan bacaan sholat, dan mengajinya cukup lancar. Sang suami melihat istrinya melakukan seperti itu, maka sang suami merasa senang dan gembira. Akhirnya sang istrinya bisa melakukan di jalan Allah sesuai dengan agamanya. Namun beberapa bulan kemudian sang suami terkena penyakit diabetes. Pada saat itu dibawalah sang suami ke rumah sakit, sampai-sampai sang suami harus 2 jari kakinya itu diamputasi oleh dokter. Tapi pada saat itu, apa yang menjadi niat sang istri wanita ini, baik dia pada saat itu di rumah sakit, di rumah, dia tetap melaksanakan sesuatu niatnya. Setelah beberapa hari kemudian, dokter menanyakan kepada wanita ini, "Ibu, bisa bapak suami ibu dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah aja?" Sang suami mendengar percakapan tersebut dan suami mengatakan, "Biarkanlah saya dirawat di rumah dokter." Dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa karena itu keputusan dari pasiennya. Akhirnya sang suami dibawa pulang ke rumah wanita ini. Nah, setelah dibawa ke rumah, sang suami mengatakan, "Saya akan tinggal di sini dan saya tidak akan tinggal kepada istri keduanya." Jadi wanita ini diam dan tersenyum. Akhirnya beberapa hari kemudian, wanita ini merawat sang suami. Jadi wanita ini merawat sang suaminya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, sambil wanita ini menjalankan niat besarnya, sholat dan belajar mengaji. Menjelang beberapa bulan kemudian, akhirnya sang suami memberikan pesan kepada seluruh keluarganya, mulai dari anaknya, istrinya, beserta menantunya. Pesan sang suami adalah, pesan pertamanya kepada keluarganya, sang suami mengatakan, "Janganlah engkau kosong dalam keuanganmu. Walaupun itu harus berisi hanya 1 rupiah, asalkan kalian tidak boleh kosong dalam keuangan kalian." Pesan kedua mengatakan bahwasanya, "Janganlah engkau tangisi saya sebelum saya dikubur. Setelah saya dikubur, maka bolehlah kalian tangisi saya." Setelah berpesan, menjelang beberapa hari kemudian, wanita ini menjalankan niat besarnya itu hanya di rumah dan tidak pernah ke masjid, dikarenakan wanita ini harus merawat sang suami yang lagi sakit. Jadi semasa wanita ini merawat suaminya, wanita ini masih terus belajar mengaji, belajar sholat. Bahkan wanita ini mengajarkan kepada suaminya tentang zikir. Apa yang ditahu wanita ini, itulah yang disampaikan kepada suaminya. Setelah beberapa hari lagi kemudian, akhirnya sang suami memanggil sang istri. Ada satu pesan yang dikatakan oleh sang suami. Sang suami memanggil wanita ini dan berkata, "Ada 2 orang anak yang akan membuatmu." Pada saat itu, sang suami tidak bisa mengatakan kalimat apa-apa lagi. Sang istri penasaran dan menanyakan, "Siapakah anak itu?"
3 kali menanyakan siapakah anak itu, siapakah anak itu. Sang suami tidak sanggup lagi untuk mengatakan sesuatu. Dan menjelang subuh memasuki fajar, akhirnya sang suami meninggal dunia. Sang istri menahan air mata. Sang istri masih menahan air mata. Nah, pada saat itu sang istri wanita ini bersedih di dalam hatinya. Ketika itu wanita ini masih memegang amanah sang suami. Setelah sang suami dimandikan, akhirnya sang istri ingin melihat wajah sang suami untuk terakhir kalinya. Ketika melihat wajahnya, wanita ini tidak sanggup lagi untuk menahan air matanya. Akhirnya wanita ini mengeluarkan air mata. Tapi wanita ini hanya sejenak mengeluarkan air mata karena wanita ini masih mengingat pesan dari sang suami. Akhirnya sang suami dibawalah ke liang kubur. Setelah dikubur, akhirnya suasana berbeda. Sang istri merasa kehilangan sang suami. Setelah beberapa hari kematian sang suami, akhirnya wanita ini melanjutkan kembali niat besarnya. Pada saat itu wanita ini aktif terus di masjid. Wanita ini hanya pulang untuk masakan untuk anak-anaknya, membersihkan. Habis membersihkan, wanita ini ke masjid belajar mengaji, belajar sholat. Akhirnya tidak lama kemudian wanita ini sudah menguasai. Pada waktu itu wanita ini memasuki majelis, diajak untuk memasuki majelis ta'lim, majelis zikir. Waktu itu masuklah wanita ini di dalam bermajelis. Dan wanita ini diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk sebagai pelaksana dan sekaligus bendahara waktu itu. Akhirnya wanita ini diberilah salawat. Dan wanita ini diberi salawat dan diberi zikir. Dan wanita ini membawa pulang salawat dan zikir itu. Dan wanita ini belajar untuk menghafalnya. Setiap harinya wanita ini belajar bersalawat dan berzikir. Setiap hari itu aja yang dilakukan oleh wanita ini. Belajar salawat, belajar berzikir. Sampai lama kelamaan wanita ini menghafalnya. Akhirnya setiap bermajelis, wanita ini yang membuka majelis tersebut. Dan tidak lama kemudian wanita ini memiliki beberapa sahabat. Dan sahabatnya itu sebelum dia ingin berangkat ke bermajelis, sahabatnya itu datang memanggil wanita ini dan menanyakan terus apakah majelisnya berjalan pada saat itu hari juga atau tidak. Tidak lama kemudian wanita ini belajar tentang sesuatu hal yang tidak pernah dia diajarkan, yaitu memandikan jenazah. Setelah wanita ini belajar dan mengetahui tata cara memandikan dan doa tentang jenazah, maka waktu itu wanita ini memegang tanggung jawab sebagai pemandi jenazah. Jadi waktu itu setiap ada yang meninggal perempuan, akhirnya yang dipanggil adalah wanita ini untuk memandikan jenazah. Jadi wanita ini mendapatkan suatu pembelajaran lagi. Setelah beberapa bulan kemudian, berjalanlah terus seperti itu. Jadi wanita ini hanya kerja di rumah itu, membersihkan, memasak. Habis itu melakukan sholat 5 waktu. Di pagi hari dia mengaji, berzikir dan bersalawat. Di siang hari dia beristirahat, bangun siang hari mengaji lagi, sampai-sampai dia harus menghabiskan dalam 3 hari 30 juz. Begitu kehidupan wanita ini setiap harinya. Tidak lama menjelang beberapa bulan kemudian, ada tanda-tanda yang mengagumkan kepada wanita ini. Pada waktu itu wanita ini keluar ingin hendak berbelanja makanan. Wanita ini keluar, ketemulah seorang sahabat. Sahabatnya itu memanggil wanita ini. "Hai ibu, kemarilah." Wanita ini menunjuk kepada sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, "Ibu, saya ingin bercerita tentang mimpi saya semalam."
Wanita ini berkata, mimpi apakah itu? Sahabat ini menceritakan, waktu itu saya ingin keluar dari rumah. Setelah saya melihat di luar rumah saya, itu sangat gelap. Tidak ada cahaya, sangat gelap. Tidak lama kemudian ada cahaya yang saya lihat. Setelah itu cahaya mendekat kepada saya. Pada saat mendekat cahaya itu, ternyata cahaya itu adalah ibu. Ibu memiliki cahaya yang sangat terang. Jadi waktu itu ibulah yang menerangi kegelapan saya. Ibu bercahaya dalam mimpi saya. Wanita ini mendengarkan mimpi sahabatnya. Wanita ini hanya tersenyum. Setelah itu wanita ini beranjak pergi setelah mendengarkan cerita sahabatnya. Beranjak pulang. Sebelum sampai ke rumah wanita ini, ada seorang sahabat lagi memanggil wanita ini. Hai ibu, kemarilah, saya ingin bercerita. Wanita ini menanyakan, cerita apakah itu? Saya ingin bercerita tentang mimpi saya. Di dalam mimpi saya ingin berkeluar. Setelah saya membuka pintu, saya kaget melihat di luar sana itu gelap. Gelap sekali. Tidak lama kemudian, saya melihat cahaya. Mendekat cahaya itu, saya melihat suatu wajah. Pada saat itu saya berpikir bahwasanya cahaya ini, orang ini saya kenal. Setelah itu cahaya itu mendekat kepada saya dan saya kaget melihat itu adalah ibu. Ibu berpakaian cahaya, mulai muka dan berpakaian ibu cahaya semua. Jadi itulah cahaya yang menerangi kegelapan saya. Setelah mendengar cerita dari sahabatnya, wanita ini tersenyum lagi. Wanita ini hanya mengatakan terima kasih. Setelah itu wanita ini beranjak pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, wanita ini disambut satu orang anak, yaitu anak ketiga. Ketika itu anaknya memanggil ibunya, "Wahai ibu, saya ingin bercerita mimpiku semalam." Wanita ini menanyakan, "Mimpi apakah kau nak?" Anaknya bercerita, "Saya bermimpi ibu mendatangi saya. Setelah saya melihat ibu sangat bercahaya. Semua pakaian ibu bercahaya, wajah ibu pun bercahaya." Dan wanita ini hanya tersenyum dan mengatakan kepada anaknya, ibu ini mengatakan, itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah nak tentang sholat, mengaji, zikir, dan lakukanlah yang terbaik. Buatlah kebaikan di dunia ini. Dan sampai begitulah cerita wanita ini. Setiap harinya dan sampai sekarang, wanita ini terus aktif bermajelis dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan tidak meninggalkan mengaji, tidak meninggalkan zikir, dan tidak meninggalkan salawat. Nah, begitulah cerita wanita ini yang banyak pendapat mengatakan wanita ini penghuni surga. Sebagai kesimpulan dari cerita yang saya ceritakan tadi, bahwasanya apa yang dilakukan wanita ini, dia memiliki kesabaran dan keikhlasan di dalam kehidupannya. Itulah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dikala Allah melihat makhluknya memiliki itu, maka Allah akan memberikan petunjuk, karunia, wahyu kepada makhluk ciptaannya. Dan ingatlah, setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jangan berpikir bahwa Allah itu tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah tidak buta. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Allah melihatnya. Ingatlah, Allah ciptakan bumi dan Allah sempurnakan langit. Sesungguhnya apa yang kita tidak tahu, Allah tahu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Allah mengetahui apa yang ada di bumi
dan apa yang ada di langit. Berhentilah kita untuk berbuat kerusakan, marilah berbuat kebaikan, tanamkanlah kesabaran dan keikhlasan. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang sabar dan orang yang ikhlas. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah mau, Allah inginkan dan Allah harapkan, yaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, sabar dan ikhlas, ruku, sujud dan mengangkat takbir. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi cerita tentang wanita penghuni surga di zaman sekarang. Nah, wanita itu masih hidup di zaman sekarang. Dan wanita itu sehat walafiat. Saya akhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Semoga video ini salah satu petunjuk bagi kita semua untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.